Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas dusta Syekh Ibnu Taimiyah, yaitu Imam Wahabi terhadap ulama salaf. Lalu siapa sebenarnya Syekh Ibnu Taimiyah? Syekh Ibnu Taimiyah ini merupakan salah satu panutan Wahabi. Kalau Wahabi misalnya mengatakan begini, ayo ikut ulama salaf, kita harus ikut ulama salaf. Akan tetapi yang dimaksud ulama salaf oleh Wahabi ini salah satunya merujuk kepada Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah oleh Wahabi dianggap sebagai ulama salaf, padahal Syekh Ibnu Taimiyah hidup pada abad sekitar 7 Hijriah. Syekh Ibnu Taimiyah sejak hidupnya memang sering kontroversi dan menyalahi mayoritas ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dan sebenarnya ajaran Syekh Ibnu Taimiyah ini sempat mati, tidak ada pengikutnya, tapi kemudian dihidupkan lagi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan pengikut-pengikutnya, kemudian mereka disebut sebagai Wahabi. Walaupun sebenarnya tidak semua pendapat Syekh Ibnu Taimiyah itu diambil oleh kelompok Wahabi, karena ada juga pendapat Syekh Ibnu Taimiyah yang bertentangan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau bertentangan dengan guru-guru Wahabi. Maka yang diambil adalah pendapat dari guru-guru Wahabi. Kebohongan dan dusta Syekh Ibnu Taimiyah yang menjadi rujukan Wahabi ini salah satunya diungkap dan dibongkar oleh salah satu kiai muda yang berfaham ahlus sunnah wal jamaah, yaitu Kiai Abdul Wahab Ahmad di dalam akun Facebooknya. Beliau menulis artikel dengan judul Menakar Kutipan Syekh Ibnu Taimiyah bagian 2. Lalu Syekh Ibnu Taimiyah berbohong dalam masalah apa? Nah, di sini letak kebohongan Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah menulis di dalam kitabnya yang berjudul Manasik Al-Hajj, wala yad'u hunaka mustaqbirah, dan di area makam Nabi Muhammad jangan berdoa menghadap ke ruang makam atau menghadap ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadza kullahu manhiyun anhu. Karena hal ini dilarang bittifaqil a'immah, dengan kesepakatan para imam. Wa Malik min a'zamil a'immah karahiyatan lidzalik, dan Imam Malik termasuk salah satu imam yang sangat benci, yang sangat melarang untuk berdoa menghadap ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa berdoa menghadap ke makbarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi itu dilarang menurut kesepakatan para ulama, termasuk Imam Malik, Syafi'i dan seterusnya. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah mengaku dan menuduh yang sangat membenci kepada perbuatan berdoa menghadap ke makam Rasulullah adalah Imam Malik. Lalu benarkah ulama salaf melarang berdoa menghadap ke kuburan Rasulullah? Terlebih Imam Malik salah satu ulama salaf. Tentu ini adalah kebohongan dari Syekh Ibnu Taimiyah. Kenyataannya kalau kita membaca kitab para ulama, maka kita temukan bahwa menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama termasuk Imam Syafi'i dan seterusnya, itu sunnah ketika berdoa di Masjid Nabawi itu menghadap ke kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dijelaskan dalam kitab Syarhuz Zarqani Alal Mawahib Al-Ladunniyah. Di sini dijelaskan begini: wa ammad du'a'u, adapun berdoa, fa innal jumhur, sungguhnya menurut mayoritas ulama, wa minhum diantaranya asy-Syafi'iyah, golongan Syafi'iyah, wal Malikiyah dan Malikiyah, wal Hanafiyah dan golongan madhab Hanafiyah, alal asah menurut pendapat yang lebih sahih, indahum menurut mereka, kama qala al-allamah al-kamal ibnul Hammam, sebagaimana dikatakan oleh al-imam al-kamal, alastihbab istiqbalil qabri syarif, bahwa disunnahkan menghadap
ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wastidbaril kiblah liman arada du'a, dan membelakangi kiblat bagi orang yang berdoa. Nah, di sini jelas sekali bahwa mayoritas ulama mengatakan sunnah menghadap kuburan Rasulullah ketika berdoa. Bukan berarti menyembah Rasulullah, bukan. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi menghadap ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama misalnya dengan orang yang berada di Mekkah, berada di sekitar Ka'bah, berdoa kepada Allah tapi menghadap ke Ka'bah, kan seperti itu. Bukan berarti orang menyembah Ka'bah. Orang yang menyembah Ka'bah ya berarti juga musyrik. Bahkan menurut data yang valid, menurut riwayat yang sahih dan bisa dipertanggungjawabkan, Imam Malik sendiri ketika berdoa di Masjid Nabawi itu menghadap ke makam Rasulullah, menghadap ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dalam kitab yang sama, yaitu kitab Az-Zarqani. Begini, fa innahu nassa fi riwayati Ibni Wahab anhu wa huwa min ajalli ashabihi ala annahu yaqifu lid-du'a. Diriwayatkan di dalam riwayat Ibnu Wahab yang termasuk salah satu santri senior dari Imam Malik, termasuk santri agungnya Imam Malik, bahwa diriwayatkan Imam Malik ketika berdoa itu menghadap ke makbarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah ini juga ditetapkan oleh ulama-ulama madhab yang lain, misalnya Al-Hafidh Abul Hasan Al-Qabisi dan Al-Imam Abu Bakar bin Abdurrahman dan lain sebagainya. Anehnya Wahabi yang mengaku sebagai pengikut ulama salaf ini mempromosikan Syekh Ibnu Taimiyah sebagai ulama salaf, sebagai ulama yang harus diikuti. Ternyata Syekh Ibnu Taimiyah malah berbohong, malah berdusta atas nama ulama salaf. Bahkan dalam kitab Syarhuz Zarqani ini dijelaskan bahwa Syekh Ibnu Taimiyah ini nggak tahu malu. Tulisannya seperti ini, afama yastahyi hadzal rajul, apakah laki-laki ini nggak malu? Ini yang dimaksud laki-laki ini adalah Syekh Ibnu Taimiyah, min takdzibihi, dari kedustaannya, dari kebohongannya. Jadi yang mengatakan bahwa Syekh Ibnu Taimiyah ini berbohong dan berdusta adalah pengarang kitab Syarhuz Zarqani atau Imam Az-Zarqani. Jadi bukan kita-kita, bukan ustadz-ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah pada zaman sekarang. Jadi dari dulu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah mewanti-wanti terhadap pikiran dan tulisan dari Syekh Ibnu Taimiyah yang kadang tidak valid di dalam mengutip pendapat ulama salaf, termasuk di dalam masalah akidah. Dalam kitab Syarhuz Zarqani ini juga ditulis seperti ini, wa qad ansafa man qala fihi ilmuhu akbar min aklihi. Sungguh objektif orang yang mengatakan tentang Syekh Ibnu Taimiyah bahwa ilmunya lebih besar daripada akalnya. Kami menjelaskan tentang kebohongan dan kedustaan Syekh Ibnu Taimiyah ini bukan berarti kami ingin merendahkan Syekh Ibnu Taimiyah, tidak. Akan tetapi hal seperti ini memang perlu dan bahkan harus diketahui oleh umat Islam tentang kebohongan dan kedustaan Syekh Ibnu Taimiyah terhadap ulama salaf. Dan bagi para Wahabi yang sering mengutip pendapat Syekh Ibnu Taimiyah, seakan-akan Syekh Ibnu Taimiyah itu pasti benar, seakan-akan kalau bukan Syekh Ibnu Taimiyah maka tersesat. Maka ketahuilah wahai Wahabi bahwa panutan kalian, imam kalian tidak valid di dalam mengutip pendapat ulama salaf, sehingga dia terjerumus dalam kedustaan dan kebohongan. Mudah-mudahan Syekh Ibnu Taimiyah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.